Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi setiap hari jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari, minum air putih yang cukup dan makan sayur yang hijau-hijau ya beb ya. Nah jadi judul konten aku hari ini tips tahan lama berjam-jam di atas ranjang ya beb ya. Nah jadi simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah jadi kali ini konten aku tuh mengenai edukasi untuk para pasutri yang udah halal ya beb ya. Nah jadi harap maklum ya beb ya, jadi tetap berpikir positif, ambil yang baiknya aja ya beb ya, yang nggak baik menurut kalian jangan diambil. Nah jadi gini, banyak yang terjadi di luar di sana beb, para pasutri yang udah halal, mereka itu terkendala dengan hubungan fikih. Ada yang durasinya itu pasangannya itu, istrinya itu belum apa-apa, sementara sang suaminya udah keluar duluan ya beb ya. Jadi nggak bertahan lama gitu pisah umurnya. Nah itu yang menjadi permasalahan setiap istri tentunya beb, karena istri itu hampir rata-rata, bukan hampir rata-rata ya beb ya, semua wanita itu pengen setiap nganu itu mereka itu pengen puas. Jadi jangan sampai sang suaminya udah muncrat, istrinya belum gitu. Nah jadi itu menjadi momok, menjadi dongkol, menjadi sakit kepala buat istri ya beb ya. Jadi bayangkan ya jika situasinya dibalikkan gitu, istrinya udah keluar laharnya, suaminya belum, tapi siap itu istrinya nggak mau lagi untuk nganuk. Nah gimana perasaan para suami? Nah tentu kecewa dan sakit hati ya beb ya, karena anaknya itu belum keluar. Nah jadi makanya beb, para suami itu jika kalian pengen tahan lama ya, kalian wajib melakukan step by stepnya gitu. Jadi ini kalian lakukan itu jangan sekali dua kali aja beb. Jadi kalau bisa semua dalam hidup kalian itu diubah ya beb ya, cara kalian pola makannya gitu ya, cara kalian menjalani kehidupan gitu ya, cara kalian menjalin suatu rumah tangga dengan pasangan kalian gitu ya. Nah itu sangat pengaruh banget beb. Nah jadi buat kalian para suami gimana sih caranya? Nah yang pertama yang harus kalian lakukan mulai hari ini dan seterusnya, kalian harus rubah pola hidup kalian. Jadi lakukanlah pola hidup yang sehat ya beb ya. Nah mungkin misalnya selama ini kalian itu termasuk suami yang suka begadang gitu, jam tidurnya itu tengah malam, di atas jam 12 kalian baru tidur gitu ya. Nah itu kalau bisa beb itu dirubah, jadi tidurlah malam itu lebih cepat. Semakin kalian cepat tidur malam, itu kualitas istirahat kalian itu semakin bagus beb ya. Karena istirahat yang kurang itu otomatis itu akan mempengaruhi kesehatan dan tubuh kalian tentunya. Nah terus kalian itu mungkin ya nggak pernah olahraga mungkin ya, sama sekali nggak pernah olahraga. Nah kalian wajib melakukan olahraga beb, setidaknya itu seminggu sekali gitu ya. Nah terus di nomor 2 adalah konsumsi pola makan gizi seimbang. Jadi di sini kalian itu yang doyan banget dengan karbohidrat. Nah kalau kita udah berumur beb, memang karbohidrat ini kalau bisa dikurangi ya beb ya. Jadi batasi kalian itu untuk mengkonsumsi karbohidrat. Nah seperti lemak jenuh, makanan yang manis-manis, dan minuman yang manis-manis dan yang lain-lainnya. Jadi umur kita yang udah beranjak semakin dewasa, nah itu jika kalian rutin banget mengkonsumsi gula, nah itu juga nggak baik buat kesehatan dan tubuh kalian ya beb ya.
Nah, jadi kalian buat yang hobi banget dengan minuman manis, makanan manis, nah itu kalau bisa dikurangi atau ditiadakan ya Beb ya. Nah, jadi biasanya kalau kan di luar itu suka minum yang kemasannya udah jadi, kayak aku bilang mereknya nanti bahaya ya Beb ya. Jadi pokoknya setiap kalian membeli minuman kemasan di luar, nah kalian harus wajib melihat di biasanya di kemasan itu Beb, itu kan ada tuh karbohidratnya, persajinya berapa, gulanya itu persajinya berapa ya Beb, berapa persen. Nah itu wajib kalian cermati Beb. Nah biasanya ada itu gulanya itu sekian persen banyak itu Beb ya. Nah kalau bisa jangan Beb, jangan diambil minuman seperti itu. Jadi carilah minuman yang gulanya itu berapa gramnya itu kecil banget gitu ya Beb ya. Sama dengan karbohidrat juga begitu. Jadi setiap kalian beli makanan, minuman di luar, nah itu wajib kalian lihat di label makanannya itu. Kan biasanya ada tuh Beb, keterangannya, kalorinya berapa gitu ya Beb ya. Nah yang selanjutnya adalah kalian itu harus banyak mengkonsumsi serat, buah-buahan dan sayur-sayuran yang hijau ya Beb ya. Jadi yang namanya sayur-sayuran yang hijau ini Beb, itu sebenarnya juga bagus untuk kesehatan kita. Dan itu wajib kita konsumsi setiap hari, yang namanya sayur ya Beb ya. Itu bagus untuk tubuh kita di masa sekarang, di masa yang akan datang. Buah-buahan gitu ya. Dan selanjutnya adalah kalian harus rutin berolahraga. Nah jadi Beb, kalian harus berolahraga ini harus konsisten maksud aku. Jadi wajib dilakukan itu, kalau nggak bisa setiap hari, seminggu itu 3 atau 4 kali mungkin ya Beb ya, kalau kalian nggak punya waktu ya. Jadi biasanya kalau pria-pria yang sibuk gitu ya, yang nggak punya waktu, mereka itu sampai rumah udah males gitu ya bawaannya ya Beb ya, udah capek gitu ya dengan rutinitas kerja. Jadi biasanya kalau udah seperti itu situasinya, maka dia akan susah, maka dia akan nggak mood untuk berolahraga tentunya. Jadi olahraga itu kalau kalian nggak pengen yang berat-berat, kalian cukup jogging keliling rumah ya Beb ya, 5 putaran jogging keliling rumah gitu ya, atau senam di rumah gitu ya. Kalian hidupkan gitu YouTube gitu kan, biasanya ada senam-senam tuh ya untuk pria wanita. Nah itu bisa kalian coba di dalam rumah ya Beb ya, untuk kalau kalian itu malas untuk keluar rumah berolahraga. Dan jika kalian itu berolahraga minimal itu 30 atau 40 menit ya Beb ya, kalian harus bergerak badannya. Jadi jangan kurang dari 30 atau 40 menit. Jadi usahakan sampai dari 30 atau 40 menit. Nah kalau lebih dari itu, nah itu lebih bagus ya Beb tentunya. Nah lalu kalian itu stop merokok, karena para pria hampir rata-rata merokok ya Beb ya. Nah jadi mungkin kalau kalian berniat pengen kuat di atas ranjang, kalian harus berhenti merokok. Kalau sulit untuk berhenti merokok, setidaknya kalian kurangi merokok ya Beb ya. Nah terus yang suka minum alkohol, kalau bisa jangan minum alkohol, berhenti ya Beb ya. Jadi alkohol ini kalau kalian minum rutin, nah itu juga nggak bagus untuk tubuh dan kesehatan kalian tentunya. Selanjutnya di nomor 4 adalah kalian itu tidak boleh stres, dan depresi ini sangat mempengaruhi banget ya Beb ya. Jadi namanya kita hidup itu pasti ada stres, ada depresi, mungkin karena di pekerjaan atau hubungan antara suami istri, atau mungkin istri punya permasalahan di rumah dengan anak-anak. Jadi itu banyak terjadi, semua bisa terjadi Beb. Jadi itu tergantung diri kita. Jika kalian depresi, stres, jadi kalau bisa itu jangan lama-lama gitu Beb. Jadi cukup aja kalian sesaat
hari itu juga habis selesai, jadi besoknya udah nggak stres dan depresi lagi. Nah, selanjutnya kalian harus menjaga keharmonisan antara suami istri. Jadi keharmonisan ini beb wajib kalian jaga dan kalian lestarikan, karena yang namanya suatu pernikahan itu adalah untuk seumur hidup ya beb, bukan untuk setahun 2 tahun. Jadi bagaimana cara kalian menjaga keharmonisan itu setiap hari. Nah, jadi suami dan istri itu harus bekerja sama, harus kompak gitu. Jadi jangan hanya istri aja, suaminya enggak. Jadi nggak bisa salah satu ya beb ya. Harus sama-sama gitu ya. Jadi kalian ciptakan suasana di rumah itu bagaimana gitu ya, antara suami dan istri. Jangan sampai suami sampai ke rumah jumpa istri, di rumah hanya diam-diam aja gitu. Ngobrolnya itu hanya perlu baru kalian bicara, nggak perlu kalian nggak bicara. Nah, kalau seperti ini yang kalian lakukan, bisa-bisa terjadi miskomunikasi. Nah, dalam suatu rumah tangga itu kalau udah terjadi miskomunikasi, nah itu sangat bahaya beb. Bisa terjadi bentrok dalam rumah tangga ya beb ya. Nah, jadi itu dulu secara aku mengenai tips tahan lama berjam-jam di atas ranjang. Dan buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like.